Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Siswa kelas 8 yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya tentang negara-negara ASEAN. Pada kali ini kita akan membahas tentang negara Indonesia, negara kita sendiri, negara Indonesia. Namun sebelum dilanjutkan materinya, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan mencatat materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Langsung saja, negara Indonesia itu mana kita ketahui nama resminya adalah Indonesia, ibu kotanya Jakarta, pemerintahan berbentuk republik, kepala negara berupa presiden, bahasa utama itu adalah bahasa Indonesia. Dan agama di Indonesia ini banyak, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsanya, jumlah suku bangsa itu ada 1128 jiwa. Berapa contoh suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Sedangkan penduduknya berjumlah 255,7 juta jiwa pada tahun 2015. Mata uang itu rupiah dan hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945. Lagu kebangsanaannya apa? Lagu kebangsanaannya adalah Indonesia Raya. Dan maskapai penerbangannya itu adalah Garuda Indonesia Airlines. Bandar udaranya ada Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan masih banyak lagi. Dan ada juga di Padang, Bandara Internasional Minangkabau. Ya, Indonesia ini mengalami penjajahan itu dari Belanda, Jepang menjajah dari Belanda itu selama 350 tahun. Dan Jepang itu selama 3,5 tahun dari 1942 sampai 1945. Nah, sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang ini mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Hukum dasar itu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RI 1949 sampai 1950, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai 1959, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekri Presiden 1959. Nah, adapun Undang-Undang Dasar 1945 itu telah diamandemen sebanyak 4 kali. Itu amandemen pertama 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga 2001, dan amandemen keempat 2002. Presiden pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Presiden ketujuh pada berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 itu Insinyur Joko Widodo. Dan istana kepresidenan itu istana negara atau istana merdeka. Keadaan alam Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geofisikal pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466. Daratannya adalah 1.922.570 km persegi, dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Itulah keadaan alam Indonesia. Kemudian letak dan batas. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan.
dan di persilangan dua benua dan dua samudra. Benua Asia dan Australia, dan samudra Hindia dan Pasifik. Dan secara geologis, ini Indonesia ini terletak di deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Apa akibatnya? Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung api, dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Kemudian iklimnya, ya, kamu lihat di bawah saat ini ada pembagian iklim. Nah, karena Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka iklim Indonesia itu adalah beriklim tropis. Di bahasa ini ada pembagian iklim. Kalau dia terletak di 0 sampai 23 lintang utara, maka dia akan beriklim tropis. Ya. Kalau dia di atas 23 sampai 40, berarti dia beriklim subtropis. Dan Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, artinya Indonesia beriklim tropis, memiliki hujan musim dan musim kemarau atau panas. Kemudian pegunungan, itu dijelaskan Indonesia memiliki banyak gunung. Ya. Silakan dijeda videonya dan dibaca. Oke, kita lanjut. Dataran tinggi. Ada beberapa dataran tinggi di Indonesia ini terkenal. Antara lain ada dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang di Malang, dan dataran tinggi Bandung. Dan dataran tinggi ini disebut juga dengan plato atau plateau. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata. Ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Nah, dataran rendah ini banyak juga dijumpai di daerah aliran sungai. Contohnya adalah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Kemudian peneplain. Daerah yang semula berrelief kasar, kemudian karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atau temuan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau eksogen dan berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya atau denudasi berubah menjadi relief atau datar, disebut dengan peneplain. Sisa permukaan bumi hasil erosi yang berbentuk batuan yang menonjol yang disebut dengan monoknok. Ini ditemukan di beberapa tempat, antara lain di Pulau Bangka dan Belitung. Yang depresi, apa itu depresi? Depresi ini adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut dengan sleng. Jadi mengalami penurunan yang panjang itu disebut dengan sleng. Sedangkan bentuk depresi atau penurunan yang membulat itu disebut dengan basin. Contoh depresi di antara Indonesia itu ada depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, dan Wonosobo, dan depresi lembah di Semangkok dan memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Beberapa contoh relief dasar laut Indonesia antara lain itu ada palung laut, contohnya palung laut Mindanao dan palung laut Kai dan sebagainya. Silakan dijeda dan dibaca. Keadaan perairan. Nah, ini perairan ini merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia. Ini memiliki laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Dan berbagai jenis ikan tersebut ini banyak dijumpai pada laut Transgresi yang kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, letak laut Transgresi ini meliputi bagian barat paparan tunda Indonesia dan bagian timur paparan Sanggul. Nah, hasil laut seperti tripang dan mutiara ini banyak dijumpai pada laut bagian tengah sebagai hasil proses ingresi. Ya,